Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, jamaah salat subuh Masjid Al-Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, dan juga kenikmatan-kenikmatan berupa rezeki, kesehatan, dan kenikmatan yang lainnya. Dan insyaallah kita berusaha mensyukuri dengan lisan kita yang selalu berucap alhamdulillah, keyakinan dan hati kita bahwa kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah. Dan kemudian yang ketiga, kita berusaha meningkatkan amal soleh kita tatkala kita mendapat nikmat. Salawat dan salam atas Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dan contoh yang terbaik bagi kita. Terlebih di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita hendaklah memperbanyak salawat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang fitnah dunia dan tazkiyatun nufus adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang fitnah, maka di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan antara 52 sampai dengan 60 kata beserta derivasinya. Ya, ini yang terkait dengan fitnah ini. Dan itu terdapat di dalam sekitar 30 surat yang di situ disebutkan tentang kata fitnah atau fitan. Dan terkait dengan kata fitnah ini, ada beberapa ungkapan bahwa fitnah itu bisa diartikan dengan kesyirikan. Kemudian fitnah itu juga bisa diartikan dengan pembunuhan. Fitnah itu juga diartikan dengan ujian. Fitnah itu juga diartikan dengan cobaan. Dan ini sepertinya berbeda dengan ungkapan yang ada di dalam khasanah pengetahuan kita tentang fitnah. Fitnah yang kita gambarkan sebagaimana biasanya adalah berita bohong atau berita yang tidak memiliki kebenaran sehingga merugikan orang lain. Tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di sana ada banyak kata. Tetapi kalau kita lihat tentang fitnah ini, ya, kita ambil dua kata saja. Fitnah di sini diartikan dengan cobaan dan juga ujian. Fitnah itu bisa menjadi ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita. Contoh, ketika kita mendapatkan kenikmatan harta yang kita dapatkan itu bisa menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Kita punya anak, boleh jadi anak ini menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Kita punya jabatan, boleh jadi bisa menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Kita punya pasangan, boleh jadi pasangan kita ini menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang terkait dengan fitnah. Lalu ada yang terkait dengan fitnah dunia, yang sering kita dengar fitnah dunia, ujian atau cobaan yang terkait dengan dunia. Dan ini memang menjadi banyak tujuan kebanyakan manusia, di mana manusia ini punya kecenderungan dan punya syahwat terhadap dunia ini. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina. Kalau di situ disampaikan, di dalam diri manusia itu dijadikan terasa indah di dalam pandangan mereka. Pandangan manusia cinta terhadap apa? Yang pertama ini terhadap perempuan, ya, terutama bagi laki-laki. Demikian juga sebaliknya, perempuan suka dengan lawan jenisnya. Tapi ini disebutkan laki-laki karena memang
banyak di antara para laki itu suka dengan yang namanya perempuan. Ketika masih belum menikah, yang dibicarakan tentang akhwat, ya kan? Pengen kayak segera menikah, mau menikah dengan si fulanah dan sebagainya. Tapi begitu sudah menikah, biasanya masih juga tidak lepas dari yang namanya perempuan. Begitu sudah menikah, biasanya yang akan dibahas apa? Poligami, ya kan? Terus seperti itu. Karena memang ini adalah perkara yang tidak bisa dihilangkan. Maka memang kata salah seorang ustadz saya dulu yang mengatakan ada dua pembahasan yang ini ketika dibahas tidak akan pernah habis. Yang pertama adalah pembahasan tentang lawan jenis, yang kedua adalah pembahasan tentang jin. Nah, ini ketika dibahas itu tidak akan pernah selesai. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ini, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 dikatakan cinta terhadap anak-anak, ya, ketika sudah menikah pengennya punya anak, dan ketika punya anak sering dia akan bercerita kepada tetangganya, kepada teman-temannya, anak saya sudah seperti ini, sudah mapan, sudah bekerja di luar negeri, sudah punya penghasilan sekian. Ini menjadi kebanggaan, tetapi itu bisa jadi fitnah di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian harta benda yang bertumbuh dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang dan sebagainya. Tetapi kata Allah di sini dikatakan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik. Semuanya itu adalah kesenangan dunia, kesenangan yang sementara. Yang kemudian Allah sampaikan di sini, kehidupan yang paling baik itu adalah kehidupan di akhirat. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, yang kita cintai hari ini, pasti akan kita tinggalkan. Itu hanyalah kesenangan di dunia saja. Nah, kita juga perlu lihat bahwa apa yang kita cintai, apa yang menjadi hiasan dalam kehidupan kita ini menjadi bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 disebutkan di situ, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu, sedikit al-khauf, sedikit ketakutan, kekhawatiran. Dan setiap kita pasti punya rasa khawatir. Ini muncul, ya, ujian di dalam diri kita. Al-ju', ini kelaparan dalam urusan makanan gitu. Wa naqsi minal amwali, sedikitnya harta. Wal anfus, jiwa. Was samarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan kami dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya sabar. Jadi dunia itu bisa menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat bahwa ujian itu bukanlah sebuah kesenangan yang kekal di dalam diri kita, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat duniawi yang disebutkan tadi, maka janganlah kemudian kita terlalu sibuk kemudian mengatakan inilah nikmat yang besar dari Allah. Padahal boleh jadi itu menjadi ujian di dalam kehidupan dirinya. Apakah dia masih kuat dengan kenikmatan itu atau tidak? Kalau seandainya dia kuat, maka dia akan menjadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dikatakan, wahai Sulaiman, dari mana hartamu? Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbik. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Tetapi ketika seseorang ini justru ingkar, justru kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka ketika dia tanya, wahai Qarun, dari mana hartamu? Maka Qarun mengatakan, ini adalah harta yang aku dapatkan dari kepintaran ilmu yang aku miliki. Maka kalau kita punya sesuatu di dalam dunia kita ini, entah itu harta, kekayaan, investasi dan sebagainya, maka katakan hadza min fadli rabbi, sehingga menjadikan aku ini menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Maka kita berusaha untuk mensyukurinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa dunia itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita, dan kehidupan dunia ini banyak yang justru memperdaya. Kehidupan dunia ini justru banyak yang memperdaya. Di dalam ayat yang ke-185 surat Ali Imran dikatakan, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya.
Dan ini juga dikuatkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Maka kita perlu bedakan bahwa dunia ini sesuatu yang fana. Dunia ini sesuatu yang bakal binasa. Sementara akhirat itu adalah sesuatu yang kekal. Maka orang yang cerdas, maka dia akan lebih memilih kepada sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang sifatnya fana. Maka kalau seandainya kita diminta memilih, kira-kira milih dunia atau akhiratnya, kira-kira kita milih yang mana? Kebanyakan milih dunia ya seneng, akhirat ya seneng gitu. Ini kalau pilihannya yang ketiga. Tapi kalau pilihannya hanya dua, kira-kira kita pilih yang mana? Maka orang-orang yang beriman tentu akan memilih yang lebih memilih kepada urusan akhiratnya. Kenapa? Karena sesiapa yang sibuk dengan urusan akhiratnya, maka dunia pun akhirat insya Allah dia akan dapatkan, dan dunia pun biasanya akan mengikuti. Tetapi sesiapa yang sibuk dengan urusan dunia, maka probabilitas bagi dia mungkin dapat, mungkin tidak. Dunianya mungkin dapat, mungkin juga tidak, apalagi akhiratnya. Maka orang yang cerdas itu dia akan selalu memilih, saya akan lebih fokus pada urusan akhirat saya. Maka kita yakini bahwa janji Allah itu benar. Sesiapa yang sibuk dengan urusan akhiratnya, maka akhirat akan dia dapatkan insya Allah, dan kemudian dunia akan mengikuti, dan dunia itu seolah-olah hina di hadapan dia. Kalau dia misalnya sibuk dengan urusan akhirat, maka insya Allah dunia itu akan hina di hadapan dia, dan justru rezeki itu akan mengejar kepada ahli akhirat itu. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama siapa? Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat mudah mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa dunia itu memperdaya. Belajar dari kisah salah seorang sahabat Nabi yang pernah ngaji bersama Nabi, selevel Abu Hurairah. Kebetulan beliau ini ngaji bersama Nabi, pernah hijrah bersama Nabi, dan rajin membaca Quran bersama Nabi. Lelaki ini bernama Rajal bin Unfuah. Dan Nabi pernah mengatakan, kelak di antara kalian di neraka nanti ada di antara gigi geraham di antara kalian itu sebesar gunung Uhud. Dan disitulah kemudian yang lainnya sudah meninggal, tinggal berdua, Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah selalu mengingat-ingat ungkapan ini, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Maka orang-orang beriman itu mestinya demikian. Kalau seandainya ada yang terkait dengan azab, itu selalu mikirnya itu jangan-jangan saya yang kena, jangan-jangan saya yang kena, sehingga dia berhati-hati. Abu Hurairah pun juga selalu demikian, jangan-jangan ungkapan itu untuk saya. Tapi ternyata di antara dua sahabat Nabi ini, justru yang terkena ungkapan Nabi ini adalah Rajal bin Unfuah. Dia seorang yang suka membaca Al-Quran bersama Nabi, pernah hijrah bersama Nabi, rajin ibadah bersama Nabi, dan ngaji selalu bersama Nabi. Tetapi tahukah kita pada akhir hayatnya Rajal bin Unfuah, dikatakan pada masa itu Rajal bin Unfuah diperintahkan Nabi untuk mengajarkan ilmu kepada penduduk Yamamah. Ketika mereka diminta mengajarkan ilmu di penduduk Yamamah itu, kemudian dia bertemu dengan Musailamah yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab lalu kemudian mengajak kepada Rajal bin Unfuah ini untuk bergabung, meyakini dia sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Lalu kemudian ditawarilah dia dengan kekuasaan, ditawarilah dengan dunia. Rajal bin Unfuah yang sangat dekat dengan Nabi, rupanya lebih terperdaya dengan urusan dunia itu, dan akhirnya dia bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab ini, dan dia pun meyakini bahwa Musailamah adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya Musailamah Al-Kadzab ini pada akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan murtad, sibuk dengan urusan dunia, murtad pada akhirnya. Padahal dia selevel Abu Hurairah, selevel sahabat-sahabat yang langsung ngaji bersama Nabi. Maka ketika kita melihat seperti ini, tidak ada jaminan bahwa orang yang soleh hari ini akan terus istiqomah selamanya. Maka tugas kita hanyalah membaca doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Selalu baca doa seperti itu. Termasuk diantaranya adalah kisah tentang salah seorang ulama pada masa Bani Israel atau pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan ini menjadi tafsir di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Di situ dikatakan tentang kisah seorang lelaki yang
dia dikatakan menjadi orang yang soleh, ulama. Tapi tahukah kita siapakah dia ini? Dia bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini adalah seorang yang sangat soleh. Dia adalah ahli hikmah, dia adalah ahli kitab, dan kemudian keilmuannya luar biasa. Tetapi ketika dia mendapatkan tawaran dari Raja Balqa, di dalam riwayat dikatakan Raja Balqa memberikan tawaran kepada dia untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena dianggap dia doanya ini diistijabah oleh Allah. Awalnya dia tidak mau, tetapi ketika diiming-imingi dengan harta, kekuasaan, atau keiming-imingi dengan dunia, maka menjadikan Bal'am bin Ba'urah pun akhirnya tertarik dengan dunia itu dan mendoakan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kita tahukah kita bahwa endingnya dia seperti apa? Seorang ulama yang soleh, seorang ulama yang ahli hikmah, ahli kitab, doanya dikabulkan oleh Allah, tetapi pada akhirnya justru dia menjadi orang yang mati dalam keadaan murtad. Maka tidak ada jaminan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa orang yang soleh hari ini pasti dia akan masuk surga. Belum tentu, belum tentu. Maka kembali kita selalu mohon kepada Allah agar selalu diberikan hidayah, diberikan oleh Allah berupa petunjuk, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Nah, kemudian tahukah kita bahwa kalau seandainya kita mencontoh para atau orang-orang di dalam kisah tersebut, maka kita akan mungkin bisa menjadi atau mengambil pelajarannya. Dan bahwa sesungguhnya kalau kita lihat bahwa orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia itu, maka dia akan menyenangkan baginya, padahal dunia itu hanyalah hina di mata Allah. Pernah suatu saat Rasulullah bersama para sahabat berjalan di sebuah pasar. Kemudian Rasulullah melihat di situ ada bangkai kambing yang sudah bangkai kambing yang telinganya ini kecil, cacat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, maukah kalian membeli kambing yang ada di jalan itu? Lalu para sahabat mengatakan, wah Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mau. Maukah kamu beli dengan harga 1 dirham? Tidak mau ya Rasulullah. Bahkan diberi pun saya tidak mau. Kenapa? Karena kambing ini sudah menjadi bangkai dan telinganya juga cacat. Kalaupun dia sudah masih hidup saja, kami pun juga tidak mau ya Rasulullah, karena dia cacat. Maka kemudian Rasul menggambarkan begitulah dunia. Dunia yang begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat semacam ini, hendaklah seseorang itu tidak terlalu berlebihan dengan dunia. Bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini tidak kekal. Banyak orang kemudian berlomba-lomba dengan urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Padahal kata Rasulullah, umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang lebih daripada itu. Coba kita sekarang usianya berapa? Kalau mengacu pada usianya yang diungkapkan Nabi tersebut, apakah kita kemudian masih bisa berumur panjang? Saya kira tidak demikian. Maka kalau yang terkait dengan dunia ini hanyalah sementara, maka jangan terpesona. Kalau ada orang yang kelihatan ini rumahnya megah, ingat rumah Mekah itu juga akan dia tinggalkan. Dia punya kendaraan yang mewah, ingat kendaraan yang mewah itu hanyalah sekedar kaleng saja. Dia punya pakaian yang mewah, kelak dia akan menjadi usang pakaiannya. Dia punya tanah yang lebarnya 1000 meter, 2000 meter, berapa hektar dan sebagainya, kelak yang dia pakai hanyalah 2 kali 1 meter saja. Ketika dia punya pasangan yang cantik, yang ganteng, maka kelak dia nanti akan menua dan keriput. Ketika dia punya uang yang sangat banyak, maka semuanya pun juga akan dia tinggalkan. Nah, ketika kita melihat betapa hinanya dunia ini, apa yang kita miliki ini akan sirna, maka memang mestinya kita perlu belajar untuk berusaha membersihkan diri kita, untuk tidak berlebihan dengan urusan dunia. Lalu bagaimana untuk menjadi seorang yang bisa membersihkan diri dari urusan dunia ini? Belajarlah seperti Khalifah Umar bin Khattab. Di dalam salah satu bukunya The Golden Story of Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Umar pernah mengatakan, letakkanlah dunia itu di tanganmu dan janganlah engkau letakkan dunia di hatimu, tetapi letakkanlah
akhirat di hatimu, dan jangan engkau letakkan dunia di hatimu. Sehingga apa? Ketika melihat ungkapan Umar ini menjadikan kita untuk tidak terlalu berlebihan ketika kita kehilangan dunia. Maka ketika suatu saat kita kehilangan sesuatu terkait dengan urusan dunia kita, biasa saja, tidak terlalu memberatkan. Kenapa? Karena semua itu titipan. Cukup di tangan saja. Oh, motor saya hilang, oh saya kehilangan uang, tidak apa-apa, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Cukup. Tapi beda ketika posisi dunia itu kita letakkan di hati. Ketika ada kehilangan sampai sekian tahun tidak pernah kemudian dia lupakan. Maka orang yang beriman itu meletakkan dunia cukup di tangan saja. Kenapa? Dia menganggap bahwa itu hanyalah titipan dan tidak memberatkan bagi dirinya. Tetapi berbeda ketika menjadikan akhirat itu di hatinya. Maka ketika seseorang tertinggal sholat, maka kemudian menjadikan dirinya seolah-olah berat, kehilangan sesuatu. Ini seperti Khalifah Umar yang ketika sibuk di kebun kurmanya, ketika beliau tertinggal sholat asar, yang beliau lakukan apa? Bukan kemudian tidak apa-apa, besok sholat lagi, bisa sholat lagi. Tidak. Beliau seolah-olah merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar karena kehilangan satu waktu sholat berjamaah di masjid. Sehingga saat itu Umar mengatakan, wahai istriku, wahai anakku, inilah kebun kurma yang telah mengganggu kesenanganku dengan Allah, bertemu dengan Allah, menggangguku untuk bisa sholat berjamaah, sholat asar bersama kaum muslimin di masjid. Maka mulai hari ini aku sedekahkan kebun kurma ini untuk kaum muslimin. Udah, tinggalkan. Ini bentuk mu'aqabah, menghukum diri. Nah, ini Khalifah Umar berkata. Dan yang terakhir, kita belajar dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama, dan beliau ini punya satu lubang di rumahnya seukuran 2 kali 1 meter. Kalau seandainya beliau sudah sibuk dengan urusan dunia, ngobrol dengan teman-temannya, berbicara tentang urusan dunia, lalu kemudian sudah melalaikan beliau dengan urusan akhirat, maka beliau akan masuk ke rumahnya dan kemudian masuk ke lubang itu dan kemudian berbaring di dalamnya sambil mengingat, kalau seandainya aku mati hari ini. Setelah itu dia lupakan urusan dunia. Ketika sudah ingat kematian, lalu kemudian beliau bangun lagi untuk terus melakukan amal soleh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang selalu membersihkan hati kita, membersihkan diri kita untuk tidak terlalu berlebihan dengan urusan dunia, bahwa dunia ini fana, dunia ini akan binasa. Akan ada satu masa di mana apa yang kita miliki ini akan habis. Maka insya Allah orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memilih urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Semoga di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah ini, menjadikan kita selalu ingat kepada Allah, selalu mengingat kematian, dan menjadikan dunia itu hanyalah di tangan bagi diri kita. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.